memang lebih parah lagi karena ada bukti ancamannya itu langsung menjapri ke saksi tadi. Oh ya? Via WhatsApp. Oh, jadi kita meminta tentunya pihak Cyber Polda Metro Jaya memproses ini dengan secara baik dan secara profesional ya. Jadi kita berharap tidak memandang karena nama besar atau apa ya. Inilah perjuangan masyarakat ya. Biar hukum yang membuktikan bahwa ini nanti apakah masuk unsurnya atau tidak, bisa masuk ke persidangan atau tidak. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bang Solmat ya. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang teman, juga sekaligus adalah Sekretaris Jenderal di organisasi kita, Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN, dan juga akan sedikit lagi menjadi klien untuk Solmat Law Firm ya. Saya langsung persilahkan atau perkenalkan Bang Andi Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum Deng. Ya, kebetulan kami memang sama-sama dari Bugis Makassar. Beliau besar di Palopo ya? Ya. Palopo, dan saya dari Bugis Bone ya. Nah, ini adalah kali kedua podcast sehubungan dengan permasalahan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi atau dihandle atau yang dialami oleh Bapak Andi ini ya. Kita nyebutnya Andi. Kalau di akun TikToknya Mr. Action 007. Oke, Bang Andi. Jadi semalam itu, beberapa malam yang lalu itu sangat ramai ya. Saya sempat naik di kombalnya Bang Andi dan memang serangan-serangan terhadap kasus hukumnya Bang Andi ataupun pelaporannya Bang Andi sehubungan dengan UMKM ini masih terus mendapatkan sorotan, ada yang positif dan ada yang negatif ya. Sementara kita tahu bahwa di belakangnya Bang Andi ini begitu banyak para member-member UMKM ini yang terus memperjuangkan hak-haknya. Nah, sebelum kita bicara tentang UMKM, kita mungkin mau coba fokus berbicara tentang proses hukumnya yang Bang Andi sedang jalankan sekarang ini. Ada berapa sih sebenarnya proses hukum Bang Andi? Ya, atau laporan kepolisian lah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama memang saya bersama Pak Sanjay ya, Bapak Sanjay Kamal Tarajan, ada dua ya. Ya, itu sudah memberikan menunjuk kepada Bang Doli Payumara. Bang Doli Payumara. Iya, untuk proses hukum terkait dengan dana titipan. Oke, dana titipan. Ya. Namun kalau pertanyaannya tadi ada berapa proses hukumnya, memang ada dua juga selain daripada dana titipan, yaitu saya juga sudah melaporkan Farhad Abbas di Polda Metro Jaya, dan sudah SP2HP sudah berjalan. Kemudian juga Ibu Elsa Sarif di Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara gitu. Namun untuk lawyernya memang saya nanti pada saat untuk sementara ini memang saya belum didampingi ya, meskipun banyak sekali nih ya saudara-saudara lawyer ya untuk membantu ya. Sekitar saya sendiri banyak sekali yang ingin berkolaborasi lah gitu ya. Oke, baik, saya coba menyimpulkan ya. Jadi pertama itu ada laporan LP di Polda Metro Jaya yang atas nama Bang Doli Pak ya. Siap. Kemudian Bang Andi juga ada laporan LP juga di Polda Metro Jaya buat FA. Oke. Ada juga LP atas nama Prof. Bang Andi melaporkan Elsa Sarif di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara. Metro Jakarta Utara. Itu kenapa dilimpahkan itu Bang Andi? Iya, karena terkait laporan saya itu melaporkan lapor balik laporannya Bu Elsa yang di Polres Jakarta Utara.
Oke. Itu saya laporkan di Polda Metro. Karena ini terkait lapor balik, maka laporan itu dilimpahkan ke Metro supaya nyambung dengan laporan yang saya laporkan. Oke, baik. Nah, kita coba bicara tentang pelaporannya yang terhadap Eva. Sejauh apa perkembangannya sekarang, Mang Andi? Iya, tadi sore saya di WA lagi dari Polda bahwa hari Selasa nanti datang ke Polda untuk perkembangan kasusnya lagi. Tapi kalau perkembangan sebelumnya itu informasinya sudah melayangkan panggilan terhadap Farhad Abbas yang kedua kalinya, Pak Ketum. Yang kedua kalinya. Karena yang pertama kalinya itu Farhad Abbas ini nggak hadir, tapi ada menyurat ke Polda juga waktu itu. Yang pertama kan ya, panggilan pertamanya. Yang pertama bahwa kasus persoalan ini harus kalau ada panggilannya katanya harus melalui Peradi. Nah ini, jadi oknum kepolisian di Polda juga penyidiknya sempat ketawa juga waktu ngomong membaca saya itunya, kan. ya. Nah, saya bisa beranggapan bahwa memang terlalu jauh sih kalau harus ke Peradi. Menurutnya juga begitu, sampai saya bilang jadi panggilan berikutnya harus melalui Peradi. Dia bilang nggak, kami masih koordinasi sama pimpinan juga dan itu saya kira nggak mungkin kalau menurut pihak Polda nih. Tapi untuk perkembangannya saya belum tahu lagi, nanti insya Allah di hari Selasa baru tahu persis untuk panggilan keduanya gitu. Untuk panggilan kedua sudah dilayangkan atau belum? Sudah, kalau menurut informasi sudah dilayangkan setelah waktu itu saya menghadirkan lagi 3 saksi. Lalu kemudian dibilangnya bahwa untuk panggilan berikutnya ini segera kami layangkan dan tunggu informasi untuk SP2HP berikutnya. Berarti sudah ada nih di hari Selasa nanti. Gitu. Oke, apa sih ininya? Perkara yang dilaporkan itu dalam hal apa gitu? Oke, kalau terkait dengan Farhad Abbas, ini pasal pencemaran nama baik, pengancaman, berarti ITE ya, masuk ya itu ya. ITE dan pembohongan publik lah. Sehubungan dengan Bang Andi. Siap, sehubungan waktu itu kan dia mengatakan bahwa Ibu Elsa Sharif sampai sakit lah, diancam lah dan masuk ke rumah sakit. Padahal itu setelah dicek di rumah sakit juga nggak ada kok, bahkan kelihatan Ibu di Elsa. Polda melapornya di Krimum atau di kalau di Polda untuk Farhad memang undang-undang IT ya, jadi di bagian cyber. Bagian cybernya ya, oke, baik, bagian cybernya. Tapi menurut Bang Andi, seperti apa kira-kira tanggapan yang menerima laporan atau penyidiknya, apakah positif ataukah seperti apa, bagaimana, ada gambaran nggak? Iya. Yang mungkin kalau masyarakat juga gambarannya perlu tahu. Memang dari awal setelah saya di BAP itu sampai penyidiknya ngecek SCTV ya, berita di SCTV itu kan di take down waktu itu, di take down karena di YouTube ya, di YouTube SCTV. Dari situ aja penyidiknya udah yakin bahwa memang ada pembohongan publik waktu itu. Diduga ada ya kalau bahasa hukumnya ya. Ya boleh lah ya, karena saya pun juga orang hukum, saya pakai kata atau narasi hukum, diduga ada ya. Diduga ada. Kemudian yang kedua, ancaman-ancaman itu dari detik, menit per menit itu kami sudah sampaikan semua juga tercatat ya, sesuai dengan narasinya Farhad Abbas dalam hal mengancam. Begitu juga saksi dikuatkan lagi, ada 3 saksi yang memang lebih parah lagi karena ada bukti ancamannya itu langsung menjapri ke saksi tadi. Oh ya? Via WhatsApp. Oh. Nah ini kan sangat. Dan itu sudah alat buktinya itu sudah sudah di print out semua, sudah dikasih semua ke penyidiknya ya, dan sudah di BAP kan. Sudah di BAP juga ya. Ada 3 saksi ya. Ada 3 saksi. Ya, jadi kita meminta tentunya pihak Cyber Polda Metro Jaya memproses ini dengan secara baik dan secara profesional ya. Jadi kita berharap tidak memandang karena nama besar atau apa ya. Inilah perjuangan masyarakat ya. Biar hukum yang membuktikan bahwa ini nanti apakah masuk unsurnya atau tidak, bisa masuk ke persidangan atau tidak. Tapi Bang Andi sih yakin ya, ini pasti harusnya bisa. Sangat yakin ya. Sangat yakin.
Tapi kalau ada nanti katakanlah itu RG atau restoratif justice, Iya. masih terbuka nggak peluang Bang Andi? Kalau persoalan restoratif justice ini kan diatur dalam undang-undang juga ya, dan kami sebagai warga negara tentu patuhlah kalau memang yang namanya ada itikat baik ya kita bisa welcome gitu. Welcome ya. Ya, bisa. Iya. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali itikat baik, apa boleh buat? Nanti di meja persidangan saya bawa ini bukti-bukti sampai berapa senti tingginya Iya, kan. iya, iya. Oke, berarti itu statusnya untuk FA di Polda Metro Jaya ya. Sebelumnya ini Bang Andi di dalam melaporkan ini belum memberikan kuasa atau tidak memberikan kuasa kepada Bang Deoliva, yaitu hal yang pelaporan yang lain lagi ya. Jadi sebelumnya memang saya pahami juga bahwa untuk laporan itu kalau memang didampingi orang hukum nanti pada saat persidangan. Tapi kalau ada didampingi dari awal sebenarnya biar kronologisnya itu bisa boleh juga ya, terus, bisa juga. Cuman waktu itu saya nggak merepotkan ya, nggak mau merepotkan teman-teman, sehingga saya mencoba untuk selama masih proses belum P21 saya masih inilah coba untuk mengcover sendiri ya. Di akhir-akhir ini saya melihat, waduh ini saya sudah butuhkan juga ini ya, betul. Makanya saya ke siap, karena kan kita ketahui kan buzzer-buzzer ini kan juga banyak yang berlatar belakang hukum. Nah ketika mereka menggunakan narasi hukum, nah itu yang perlu kita untuk juga mengkanter secara narasi hukum kan, begitu Bang Andi ya. Makanya sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga sebagai seperjuangan dalam organisasi ya saya memandang bahwa ya kita perlu turun sama-sama Bang Andi ya. Kita perlu sama-sama berjuang ya, orang lain saja kita berjuang yang belum kita kenal kemudian menjadi tim kita, apalagi Bang Andi yang dari awal kita sudah sama-sama. Oleh sebab itu ya Solmat Law Firm nanti bersama dengan tim pengacaranya juga akan berdiri bersama-sama dengan Bang Andi seberapa banyak dan sejauh mana bisa memberikan pendampingan ataupun nasihat-nasihat hukum sambil pengawalan ke depan prosesinya ini. Oke, itu yang untuk yang di Polda. Kalau untuk yang di Polres Metro Jakarta Utara itu seperti bagaimana sekarang, Andi? Kalau itu terkait laporan Ibu Elsa terhadap saya, dan saya anggap laporannya Ibu Elsa itu palsu, laporan palsu. Ya, pertama laporan palsu itu karena diduga bahwa lokusnya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai ya. Selama ini saya nggak pernah di Jakarta Utara. Nggak ada kejadian di Jakarta Utara. Nggak ada kejadian di tidak pernah tinggal di Jakarta Utara. Benar. Yang kedua, kalau Ibu Elsa mendengarkan ocehan saya, misalkan kebetulan di Jakarta Utara, ya mungkin saja ya. Tapi kami mengecek lokasi yang dia maksud. Ternyata itu alamat lamanya Ibu Elsa tuh, alamat suami yang sebelumnya 8 tahun yang silam, berarti udah 9 tahun yang silam ya. Waktu itu sudah ditinggalkan alamat itu. Nah, disinilah patut diduga juga bahwa ada kemungkinan pakai KTP ganda juga. Sebagaimana kalau melaporkan seseorang itu kan tentu KTP-nya yang menjadi pegangan dan itu menjadi alamat atau TKP-nya kan ya. TKP-nya. Ya. Nah, kalau TKP-nya lokusnya kan ya, harusnya bukan di Jakarta Utara ya, dilaporkan. Jadi KTP itu kan suatu identitas yang sahih ya. Jadi kalau hanya sekedar melihat atau mendengar bukan suatu kejadian perkara, jadi harusnya merefer kepada KTP-nya seperti itu kan. Kecuali misalnya ada suatu kecelakaan, pembunuhan, nah yang terjadinya di tempat lain, nah itu pasti akan yang memproses itu adalah pihak kepolisian setempat gitu ya. Ya, jadi sahabat Solmat, untuk yang di Polres Utara ini atau Jakarta Utara, pada dasarnya nih Bang Andi memberikan pelaporan balik ya ke atas laporannya Ibu Elsa yang diproses di Jakarta Utara. Nah, pertanyaan saya Bang Andi, memang Bang Andi tidak pernah menanyakan kepada penyidik yang sebelumnya kenapa laporan ini bisa jalan di Jakarta Utara, di Polres Jakarta Utara? Bongkar-bongkar rahasia nih, saya buka nih Pak Ketua. Nggak ada masalah kan, yang penting tidak menuduh langsung ya, diduga. Kira-kira atau mungkin pakai inisial atau apa, dan dugaannya seperti bagaimana gitu kan?
Jadi memang waktu itu sempat heran juga penyidiknya waktu saya dipanggil di BAP kan, Ya. diminta keterangan, saya bilang, aduh ini yang saya herankan ini, saya sudah ke alamatnya, laporannya Bu Elsa ini alamatnya di sini, beliau nggak ada di sana, ini buktinya, tak kasih lihat video, ya, yang mana yang di alamat itu menyatakan bahwa sudah ada beberapa orang sebelumnya itu selalu datang ke sini atas nama mencari Ibu Elsa. Selama ini selalu digunakan alamat ini, Alamat itu. alamat tersebut ya di Jakarta Utara, dan yang bersangkutan yang tinggal di alamat sana menyatakan bahwa kami nggak pernah kenal lagi sama yang namanya Ibu Elsa sejak tahun 8 tahun yang silam. Tapi rumahnya itu sudah dijual atau alamatnya itu sudah orang lain yang tinggalin atau seperti gimana? Sudah orang lain yang tinggal. Sudah orang lain yang Sudah tinggalin. orang lain Itu yang sudah tinggalin. fakta ya bahwa Iya. bukan rumahnya lagi di situ gitu kan ya, tetapi orang lain yang tinggalin ya. Nah, ada keterangan dari penyidiknya nggak atau kepolisian sehubungan dengan alamat tinggalnya ini gitu? Nah, yang ini tadi yang saya bilang bongkar-bongkaran informasi nih kalau saya sempat bahas sejauh itu kan, karena penyidiknya bilang, wah ini saya heran juga karena ini kasus diatensi oleh pimpinan yang mantan pimpinan, ya, yang sudah pindah tugas gitu kan. Nah di situ saya mulai berpikir, waduh parah benar ini kalau gini, artinya Polres Jakarta Utara berani menerima laporan palsu jadinya ya kan. Nah terkait dengan itu saya masih pertanyakan terus juga. Berarti ada dugaan ini ya, dugaan kuat, keras. Kenapa bisa sampai laporan itu dijalankan atau diterima dan diproses gitu ya. Nah waktu itu proses apa yang Bang Ade sempat jalankan? Dipanggil seperti apa gitu? Dipanggil, dianggap bahwa ada pengancaman, pencemaran nama baik sampai demo, dan saya katakan bahwa dengan demonya dan saya live TikTok itu kan lokusnya di Jakarta Pusat, dan demo itu juga terdaftar. Dalam hal ini kita ada pemberitahuan ke Polda, Polda Metro Jaya Intelkam, dan itu bisa dikatakan resmi lah, ya. Dan kami nggak buat onar di sana. Kalaupun kami live, ya saya kira kalau memang dia merasa pencemaran nama baik, ya buktikan aja kalau memang nggak ada dana tersebut yang mengalir ke rekeningnya kan. Tapi berjalannya waktu saya mendapatkan lagi bukti bahwa dana itu diakui masuk ke rekeningnya, tapi katanya Farhad Abbas itu yang nakal, dan Farhad Abbas datang bersama oknum pihak kepolisian yang berpangkat mengambil alih dana tersebut. Jadi dana tersebut hanya numpang lewat ke rekening saya, itu katanya. Dan itu ada. Saya ini siapa? Saya ini Bu Elsa. Elsa, oke. Iya. Oh seperti itu pengakuannya ya. Seperti itu. Berarti sudah dalam hal ini sudah ada sempat pernyataan, tapi ini pernyataan dari mana nih Bang Andi? Bang Andi dengarnya? Yang pertama saya dengar dari orang kepercayaannya Ibu Elsa, lawyernya yang temui saya. Yang kedua dari orang kepercayaannya lagi yang dituakan, ada yang namanya Pak Roni Sapulete, dan itu disampaikan di muka umum waktu itu, waktu kita aksi damai. Yang mengatakan dugaan bahwa ada oknum yang terlibat. Farhad itu yang nakal. Kalau mengenai dugaan oknum yang terlibat, itu Ibu Elsa Sarip pada saat ada pertemuan. Tapi ada dokumen rekaman atau apa? Ada dokumen rekaman. Menyebutkan nama lagi, makanya. Bahkan menyebutkan nama. Itu apa, pertemuan atau di pertemuan? Di pertemuan. Setelah demo kan dijadwalkan pertemuan. Akhirnya di pertemuan itu disebutkan namanya. Oke. Cuman ya maaf, kami luruskan juga bahwa setelah itu kami minta buktinya, bahwa kalau memang ada buktinya, ya berarti Ibu benar. Tapi kalau nggak ada buktinya, ya Ibu bisa aja ngomong gitu, sementara bisa fitnah atau bisa bohong ya. Kan kasihan juga kan. Iya. Pihak kepolisian difitnah seperti itu gitu. Jangan sampai ini adalah informasi yang tidak benar, tapi tidak diberikan bukti ya. Nggak diberikan bukti, memang waktu itu minta 5 hari ya, 5 hari ke depan baru dikasih buktinya, tapi malah menghindar terus lagi, nggak ada lagi pertemuan. Pertanyaan saya, waktu laporannya Ibu Elsa ke Polres Jakarta Utara, apakah Ibu Elsa ini
cuman sekali waktu melapor datang ataukah hanya mengirim kuasa hukum ataukah seperti bagaimana, atau pernah nggak fisik dari Ibu Elsa ini juga ikut datang ke Polres Jakarta Utara? Informasi yang didengar tahu. Kalau persoalan itu memang saya nggak terlalu jauh ke sana ya. Bahkan yang saya tahu dari teman-teman yang ada di Polres Jakarta Utara mengatakan bahwa waktu itu Farhad Abbas dan teman-temannya yang datang pada saat laporan. Sebagai kuasa hukum ya? Sebagai kuasa hukum. Sebagai kuasa hukum. Bahwa kemudian untuk proses selanjutnya saya nggak tanyakan lagi apa sudah pernah diperiksa juga atau enggak. Waktu itu saya nggak. Oke, baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana itu proses pelaporan itu? Apakah SP3 atau ngambang hilang begitu saja? Ini yang saya tanyakan terus ini. Iya, iya. Kalau bilang SP3 tentu ada ya penyampaiannya. Ada dokumennya dong, ada surat pernyataan. Saya minta juga SP2 HP-nya nggak pernah dikasih juga, nggak pernah direspon. Bahkan untuk pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Elsa ini ya? Ibu Elsa ini. Jadi saya minta di penyidiknya ya. Jadi saya rencana, saya bilang, saya udah sampaikan juga penyidiknya bahwa kalau tetap nggak respon, ya mungkin saya harus klarifikasi sama teman-teman dari awak media, Bang. Iya. Juga nggak direspon juga. Ya karena kan harus ada kejelasan status hukum dong. Jangan sampai itu digantung kan ya. Iya. Apakah memang masih proses ataukah memang sudah dipeti SK, ya itu harus ada kejelasan. Harus. Ya jadi ya coba didesak kembali, dipertanyakan ya. Kalau memang itu terus ngambang ya mungkin harus disuarakan. Betul. Atau mungkin harus disampaikan atau dilaporkan kepada pihak-pihak yang lebih berwenang. Propam misalnya. Ya, misalnya Propam. Ya mungkin seperti itu gitu ya. Iya. Dan harus ada kejelasan karena kan orang tidak mau dalam kondisi tergantung tiba-tiba menjadi tersangka misalnya ya kan ya. Orang juga harus tahu kejelasannya gitu kan ya. SP2HP-nya juga perlu didapat gitu. Siap. Iya. Oke, nah yang kemudian yang sekarang yang Bang Andi itu kemarin saya lihat kan bawa 3 saksi untuk melengkapi ya. Itu di permintaan dari penyidik atau dari Bang Andi? Permintaan dari penyidik itu bahwa butuhkan saksi lagi dan saya bawa 3 waktu itu. Saya bilang mau berapa saksi? Dia bilang kalau bisa 2 atau 3. Akhirnya saya bawa 3 waktu itu. 3 ya. Dan ketiga-tiganya diminta keterangan, dan justru dari keterangan ketiganya ini lebih memperkuat lagi. Iya, karena ketiganya ini juga ngecek langsung ke alamat Ibu Elsa, alamat palsunya di sana. Wah, memang nggak ada Ibu Elsa di sana, dan yang menghuni rumah di sana mengatakan bahwa ini sudah sering terjadi nih. Banyak persoalan-persoalan yang datang ke sini mencari Ibu Elsa. Jadi itu. Ya. Tapi pemanggilan terhadap Ibu Elsa belum ya? Kalau masalah itu memang belum ada informasi ya. Tanya ya, cuman nanti mungkin beberapa hari ke depan tentu ada SP2HP-nya mungkin sudah. Ya, karena kan di situ, yang paling perlu untuk didapatkan keterangan ya tentu ya pihak terlapor kan ya. Pihak pelapor dan pihak terlapor. Nah, seperti apa penjelasan dan klarifikasinya. Jadi mungkin masih terus untuk monitor lah ya, dimonitor, di follow up. Tapi tentu kita berharap bahwa teman-teman yang memproses ini di Polres Jakarta Utara pun itu bertindak secara profesional gitu ya, Bang Andi ya. Jadi benar-benar ini proses ini hak-hak hukumnya Bang Andi itu bisa dijalankan gitu ya. Oke Bang Andi, sedikit kita masuk ke dalam proses UMKM-nya itu sendiri ya. Jadi kemarin itu kan banyak yang masih belum paham saya lihat. Kenapa bisa Bang Andi melakukan penagihan langsung ke Ibu Elsa dan Pak Farhad gitu ya. Sementara, dan memang ini secara nalar hukum sederhana, Bang Andi itu kan harusnya ke Pak Sanjay. Ini kok kenapa langsung ke Ibu Elsa dan Pak FA? Mungkin dalam kesempatan ini bisa disampaikan. Baik. Jadi memang saya mendapatkan surat kuasa itu bisa saya katakan bertubi-tubi ya, mulai dari tahun 2020, ada lagi 2021, 2022, 2023, 2024. Ya, yang mana surat kuasanya itu memang kadang ya dana ini adalah dana pribadi, kemudian kadang juga surat kuasa ini dana UMKM. Dana pribadi dan UMKM ya. Sehingga
Dari Ya. siapa? Dari Pak? Dari Pak, pertama dari Ibu langsung. Dari Ibu. Dari Oke. Ibu istri Pak Sanjay. Kemudian yang kedua dari Pak Sanjay sampai beberapa tahun berturut-turut Oke. gitu ya. Dan inilah kalau ada yang menanyakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Mimiles, ya saya ada bukti juga bahwa ada kaitannya karena surat kuasa yang diberikan kepada saya itu ada pernyataan bahwa ini dana para teman-teman UMKM. Kemudian yang kedua, kalau saya katakan juga bahwa ini secara pribadi, ya ada juga surat kuasa saya, Ya, ya dana pribadi. Jadi kalau mau disalahkan bahwa ini harusnya ke pihak yang Pak Sanjay dalam hal ini, ya oke, ini nggak ada lagi kaitannya dengan Mimiles pun bisa nggak juga. ada masalah ya. Karena ada Ya. surat kuasa Ya, yang jadi memang khusus gitu. ada dua hal ya kalau saya lihat ya Ya. Bang Andi. Pertama, kuasa yang Bang Andi pegang itu adalah kuasa penagihan ya. Penagihan. Jadi itu pun juga Bang Andi bisa melakukan berbagai hal selama itu memang sesuai dengan koridor hukum Ya. untuk menjalankan kuasa ini, Benar. yang adalah kuasa menagih. Nah, ketika ternyata ada suatu kaitan atau suatu hubungan hukum antara kuasa menagih ini dengan dana Mimiles ini atau dana UMKM ini, Ya. berarti porsinya jadi dua nih ya. Jadi legal standingnya jadi Ya, dua nih. jadi dua. Satu sebagai kuasa penagihan, kedua sebagai ya memang yang bagian daripada yang Korban. memiliki dana yang Ya. sehubungan dengan Pak Sanjay itu, Sanjay. gitu kan ya. Ya. Nah, tinggal nanti memperjelas penjelasan dari Pak Sanjay sehubungan dengan dana ini, apakah memang benar-benar dana pribadi Ya. ataukah memang dana UMKM. Ya. Kalau memang ini dana pribadi dengan alasan bahwa ditransfer dari rekening pribadi, Ya. bukan dari rekening perusahaan, tetapi kita bisa lihat Ya. alur dananya. Ya, benar. Dananya kalau dari perusahaan ke rekening pribadi, berarti ya Ya. perusahaan ini kan bergeraknya inilah yang di bidang usaha Mimiles ini ya, member ini. Member. Jadi otomatis ini kan ada hubungan Keterkaitannya, secara ya. keterkaitannya, transaksi dananya. Nah, itu tinggal nanti pembuktian. Tapi ini memang kan ini yang dihandle sama Bang Diolipa ya, Iya. dihandle sama Bang Diolipa, dan kita percayalah Bang Diolipa itu punya punya analisa hukum yang Benar. tepat. Tapi kalau itu sejauh mana mungkin ada bisa di-spill sedikit? Ya memang sudah, menurut Bang Deolipa memang sudah laporan sudah masuk, dan cuman yang namanya berjalan ya memang berjalan, tapi tahulah kalau Bang Deolipa itu maunya berjalan secara ke dalam aja gitu ya, nggak dipublikasikan. Iya, iya. Cuman kalau saya di sini kalau nggak dipublikasikan juga, waduh. Sementara Farhad Abbas begitu saya diam kemarin kan dia justru seolah-olah mencipta opini gitu ya, seolah-olah dia berkoar-koar lagi tentang UMKM, seakan-akan member-member yang mendemo dan mengatasnamakan bahwa mereka ini dirugikan oleh pihak saya, dalam hal ini nama saya disebutkan. Makanya saya bilang wah ini nggak bisa malah ini. kayak seperti Ya, boleh mereka menyerang balik lagi ya. Iya, mereka cipta opini. Opini jahatnya itu muncul. Andaikan kami tidak tahu sifat daripada si FA ini ya di kasus Agus kemarin yang melebarkan persoalan Kemana-mana, ya. kemana-mana, mungkin saya nggak menanggapi, tapi begitu saya tahu wah ini berbahaya orang ini, nyata-nyata dia yang salah, malah dia menciptakan opini seperti itu ya, seolah-olah member ini diarahkan untuk menyerang ke saya lah, meskipun itu ya, meskipun nggak seperti itu arahnya, tapi dia sudah berkoar-koar seolah-olah dia sudah mengatakan bahwa itu yang salah kan. Iya, iya, iya. Seolah-olah gitu. Oke. Kemarin kan di awal ada suatu kondisi bahwa dicoba untuk dilakukan semacam mediasi atau diskusi gitu ya. Apa ini memang sudah kandas atau seperti apa, atau masih bisa jalan atau seperti gimana? Iya, susah ya, karena setiap direncanakan jadwal mediasi itu selamanya Ibu Elsa dan Farhad Abbas ini nggak mau ikut di mediasi itu, jadi kelihatan banget gitu loh. Nah, yang dikirim hanya apa? Ya, kuasa hukum. ketika ketemu waktu itu ada mediasi juga dan Ibu Elsa ada juga Galensopedia. Ya. Dia mengeluhkan juga bahwa nggak bisa selesai juga kalau nggak ada Farhad, karena Farhad ini yang mengambil alih dana tersebut. Memang, nah itu saya katakan tadi, memang
beliau akui bahwa dana ini masuk ke rekening pribadinya tapi diambil alih nih. 100% apa gimana nih? Nah, Apa? persentasenya ini yang kita minta waktu itu kan, tim minta. Tapi tidak disampaikan. Dibilang 5 hari ke depan, tapi setelah itu menghindar lagi, hilang tanpa jejak lagi. Nah, laporan yang di Polda ini yang didampingi oleh Bang Deoliva, tentu apakah hanya ES atau dengan FA juga? Kalau yang dilaporkan itu memang berdasarkan bukti aja ya. Yang ada ya. Transfer. Berarti untuk Elsa Sharif dan juga tentu ada keterkaitan dengan Vidi, dan menurut Bang Deoliva nanti pasti Bu Elsa juga mengatakan bahwa ada kaitan dengan Farhad juga sesuai dengan BAP perkembangan nanti. Iya. Mungkin ini menjelang terakhir ya. Ini kan cukup lama proses ini Bang Andi ya. Lama banget ya. Memang sebelumnya itu nggak ada LP terhadap EF ini dan Eva ini, atau seperti gimana kok sampai? Memang nggak ada. Pernah sih ada LP ya. Pernah ada LP tapi nggak jalan. Nggak jalan juga. Karena menurut pihak kepolisian waktu itu bahwa istrinya Pak Sanjay ini harus diminta keterangannya. Sementara dari awal kita sudah sampaikan bahwa istri Pak Sanjay ini kebanyakan di luar negeri kan, jarang di sini dan susah untuk diminta keterangannya. Nah, setelah Bang Deoliva kemarin menangani, dia bilang tanpa istrinya juga bisa kan, yang bisa penting ya. Pak Sanjay yang siap kooperatif, siap hadir, dan Pak Sanjay menyatakan sikap juga waktu itu dan memberikan kuasa penuh juga bahwa siap semua ya. Jadi memang dari dulu itu belum ada laporan yang benar-benar tersistematis lah bahasanya gitu ya. Karena begitu ada kendala sudah langsung mundur. Nah, kemarin kan sempat dihandle tuh sama Bang Firdaus ya, teman kita juga Wiwobo. Kenapa tiba-tiba kok langsung cabut diri tuh? Nah, itu tadi pihak kepolisian minta sama ininya. Datangkan istri dari Pak Sanjay. Ya, datangkan istri Pak Sanjay. Tapi kan dari awal memang sudah dibahasakan bahwa nggak bisa datang beliau. Tapi masih sakit ataukah? Bukan sakit. Iya, kalau sakit memang drastis penurunan berat badan beliau sejak diteror oleh Farhad lah, diduga seperti itu. Karena waktu itu beliau sendiri yang ngomong ke banyak member UMKM bahwa saya diancam, diminta dana pribadi dengan alasan diamankan, tapi ujung-ujungnya nggak dibalikin. Ya, jadi dia juga nggak tahu siapa ini Farhad kok tiba-tiba muncul gitu. Nah, berjalannya waktu kami juga mencari tahu ternyata Farhad ini menurut kesaksian Ibu Elsa ini justru membantu ya pihak kepolisian untuk mempertemukan dan di BAP di kantornya Ibu Elsa. Nah, ini kalau semakin ditelusuri ada apa nih Farhad nih? Iya. Dulu kan masih gencar-gencarnya ada yang namanya maklar kasus. Patut juga diduga kalau Farhad ini maklar kasus kan patut diduga. Gitu. Nah, ini yang masih di dalam ini. Nah, kemarin itu kan waktu Bang Andi live kan sempat ada pernyataan semacam suatu aksi-aksi yang agak ekstrim. Maksudnya itu seperti bagaimana sih Bang Andi? Nah, ini kan karena saya juga banyak dikritik, Wah, jangan sampai ketumnya katanya nih tidak memberikan masukan ini ya. Ya, kita sebagai orang hukum pasti selalu mengingatkan, tapi kembali lagi ke personal masing-masing. Ya, ini kan sudah banyak nih teman-teman bilang kalau supaya sambil berjalan hukum, kita juga di lapangan sambil aksi, kalau perlu kita gembok tuh ya rumahnya. Selama rumah itu lebih daripada nilai yang diduga digelapkan, itu wajar aja kalau kita gembok. Ya, yang kedua kita. Tapi itu wajarnya Bang Andi ya, itu bukan wajarnya orang hukum atau kuasa hukum. Teman. Ya, Bang Andi dan teman-teman ya. Karena ini tidak ada putusan pengadilan Bang Andi. Dan kalau ada putusan pengadilan pun juga yang berhak itu ya pengadilan untuk melakukan. Cuman dalam hal ini kan gembok di sini bukan berarti memiliki ya, tapi artinya simbolik mungkin atau. Kami meminta supaya bisa ditanggapi lah, bisa diklarifikasi lah bersama teman-teman gitu kan, supaya banyak yang bisa menyaksikan.
klarifikasi aja gitu. Kalau memang dananya bilangnya nggak masuk ke sana ya sampaikan. Kalau memang masuk ya sampaikan juga. Kalau berbahasa P-Lawyer, kami juga punya dokumen bahwa P-Lawyer ini sudah ada budgetnya sampai 16 miliar. Nah, kalau memang budget itu meskipun mungkin sudah dibayarkan, entah itu sebagian atau full 16M, ya nggak apa-apa. 55 itu kurangi lagi 16M sesuai dengan pernyataan sikap Pak Sanjay juga bahwa nggak apa-apa, kurangi aja lagi 16M, balikin tuh 39 kan gitu. Tapi Pak Sanjay dengan Ibu Elsa itu belum pernah duduk berhadapan-hadapan face to face untuk mendiskusikan ini, bukan masing-masing pakai kuasa lagi dan segala macam gitu. Sebenarnya Pak Sanjay hadir di setiap saat yang dijadwalkan, tapi Pak Fidi aja yang hadir dengan kuasanya Bu Elsa, dan kuasanya Bu Elsa mengakui juga bahwa memang ada dana. Turun lagi nih terakhir ketemu 33. Di awalnya Pak Farhad ngomong 39. Pisahkan dengan Fidi di 15 Fidi. Artinya diakui gitu. Diakui dalam bentuk apa ini? Surat pernyataan atau secara verbal atau secara lisan aja. Ya, karena waktu itu tertulisnya justru seolah-olah dia mensomasi balik kayak ngancam-ngancam aja gitu kan. Makanya kami semakin sakit hati melihat tulisannya. Ini kok tulisannya Pak Ibu Prof. Ibu Farhad. Katakan aja Ibu Farhad ya. Soalnya ngomongnya itu kayak ibu-ibu. Kayak maling teriak maling gitu loh. Kami yang datang untuk mengklarifikasi, mensomasi Elsa, lalu kemudian Farhad jawab, Farhad mengundang dengan baik, tapi tulisannya kayak ibu-ibu si Farhad ini ngomong bahwa saya mensomasi balik Anda karena dana ini adalah P-Lawyer. Ya, masih tetap judulnya diakui sebagai P-Lawyer. Masih tetap P-Lawyer. Tapi ada tidak suatu bukti. Padahal di sisi lain kalau pernyataan secara lisannya itu sudah diakui bahwa memang ada 39 jadi kurangi P-Lawyer. Ada pernyataannya seperti itu. Tapi di tertulis yang dia kirim itu beda lagi. Makanya saya aduh ini. Kenapa yang diundang itu Ibu Elsa? Terus surat yang datang dari Farhad, apakah tetap karena sebagai kuasa hukumnya? Sebagai kuasa hukum. Oh, tetap sebagai kuasa hukum. Dari kuasa hukum ini juga lah yang memperkuat laporan saya ya terhadap dugaan Ibu Elsa menggunakan KTP ganda. Karena itu selang waktu 2 bulan aja tuh. Ya, yang mana di awal melaporkan saya di Polres Jakarta Utara dengan alamat Jakarta Utara. Lalu kemudian 2 bulan berikutnya ya 2 bulan sebelumnya ya 2 bulan berikutnya Pak Farhad Abbas itu diberikan surat kuasa dengan alamat Ibu Elsa yang di Menteng. Ya, jadi ketahuan bahwa bukan di Jakarta Utara. Jadi Bang Andi temukan suatu data bahwa di Jakarta Pusat ya Menteng. Nah, pertanyaan Bang Andi terakhir nih, yang terakhir nih Bang Daya, saya dengar katanya ada hari Senin rencana pertemuan atau apa gitu, apa bisa di-spill atau gimana? Kalau itu ada tim kami ya. Ada tim yang turun ya. Ada tim yang ingin mempertemukan. Cuman terkait dengan ini kan belum bisa dipublikasikan juga. Cuman dalam artian kami berharap ada yang terbaik lah. Karena kalau bukan yang terbaik mungkin yang terpuruk. Iya benar. Mungkin yang terpuruk karena saya nggak mau lagi ketemu, sudah pernah ketemu secara baik-baik lalu kemudian ketemu lagi mau baik-baik gitu ujung-ujungnya nanti kayak mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal. Waduh, kita udah nggak mau seperti itu. Iya. Baik Bang Andi, ini mungkin sekilas kita bikin podcast yang kali kedua ya untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman karena saya tahu bahwa banyak juga orang-orang yang mengamati kasus ini Bang Andi. Cuman mungkin selama ini banyak yang belum terlalu jelas. Nah, pelan-pelan kita uraikan lah pas ada lagi podcast dan lain sebagainya ya. Terakhir Bang Andi, mungkin ada yang mau disampaikan ke publik, ke siapapun, atau mungkin ke pihak yang memproses ini. Silakan Bang Andi. Iya, baik. Saya sampaikan kepada untuk semuanya ya, teman-teman yang menyaksikan perjuangan saya selama ini. Terus terang, saya berjuang bukan untuk pribadi saya sendiri, tapi untuk memperjuangkan keadilan ya untuk rakyat Indonesia utamanya, umumnya ya. Dalam hal ini karena kita orang banyak, para UMKM, penggiat usaha kecil dan menengah. Tapi kalaupun
tidak bisa dikaitkan dengan UMKM karena ini keluar dari dana pribadi, ya, rekening pribadi, ya nggak apa-apa. Artinya disinilah dilihat ini rakyat juga nih, ya, dana pribadinya yang diambil alih, ya tentu harus ada pertanggungjawabnya. Itu yang kami kejar. Yang kedua, saya dalam hal ini meminta, ya, kepada teman-teman semuanya yang mengikuti kasus ini, apabila masih ada sedikit kesalahpahaman, saya semakin yakin, semakin berlarut kasus ini, untuk semuanya tentu bisa berpikir, ya, bahwa tidak mungkin, ya, sepanjang ini rakyat kecil teriak maling, lalu kemudian orang yang diteriaki ini adalah orang hukum, tidak bisa menghukum kalau memang saya salah, kan itu intinya. Jadi siapapun yang mengikuti persoalan ini tentu bisa berpikir secara logika bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mengatakan, ya, sesuai dengan melihat dokumen-dokumen yang saya simpan, yang saya miliki, ini sangat valid sekali, ya, bahwa dana kami memang dialirkan, dan Ibu Elsa juga sudah mengakui bahwa dana itu memang masuk. Cuman persoalannya diambil alih lagi oleh temannya sendiri. Tapi terkait dengan ini, ya, itu pembenaran aja Ibu Elsa. Makanya kami berjuang terus. Mudah-mudahan ada transparansi di sini dan ada titik terang dalam hal ini. Ada penyelesaiannya lah, seperti itu. Kalau memang nggak ada sampai P21, apa boleh buat. Kami semakin bongkar-bongkar bukti nanti di meja persidangan. Dan saya yakin 1000%. Bukti yang ada sama Ibu Elsa, CS Parat Abbas, itu bukti rekayasa aja tuh. Kita buktikan di meja hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sedikit saya tanggapi bahwa walaupun katakan ini dana pribadi Pak Sanjay atau Bu Sanjay yang ditransfer ke Ibu Elsa, tapi toh juga ini ada komitmen dari Pak Sanjay bahwa intinya dana ini akan dipakai untuk membayarkan seberapa yang bisa kepada teman-teman UMKM ini, ya. Benar sekali. Jadi ada perjanjian tertulis tersendiri lagi. Ada lagi tersendiri. Siap. Dan itu sudah dipublikasikan juga ya. Jadi media maupun ke para member. Ya, uang adalah uang, mau itu istilahnya pribadi ataupun itu memang dana langsung daripada dana UMKM ini. Intinya bahwa dana ini nanti kalau ternyata bisa dikembalikan ke Sanjay, itu akan dipakai untuk menggunakan kembali kepada members, ya. Walaupun mungkin tidak semua atau tidak full gitu, ya. Tetapi itulah esensi perjuangannya. Utamanya member yang sangat berharap lah, karena sudah gulung tikar usahanya akibat dananya ini. Satu yang sangat penting ini Bang Andi. Sehubungan dengan kemarin banyak yang pertanyakan dan juga memang banyak kesimpang siuran ini. Dan ini perlu untuk dipertanyakan ke Bang Andi dan juga perlu disikapi dengan tegas. Bang Andi itu merasa tidak bahwa antara Bang Andi dengan Sanjay itu ada suatu, katakanlah itu, ada suatu hubungan hukum dan ada suatu perkara hukum antara teman-teman UMKM dengan Bang Sanjay, Pak Sanjay, ya? Merasa bahwa ya itu karena kan seolah-olah banyak tuduhan salah serang Pak Andi. Jadi seolah-olah berteman, berkawan dengan Pak Sanjay, tidak ada masalah, kok larinya ke Bu Elsa melulu gitu. Coba, karena saya tahu sih sebenarnya jawabannya, tapi ada baiknya disampaikan. Jadi gini, ya, dari awal kami sudah menyerang Pak Sanjay, baik itu secara aksi damai, demo, ya. Ini bahkan demonya itu sampai tengah malam biasa. Dan selain di kantornya juga di rumahnya. Rumah dan kantor, ya. Berarti ada action lah, ya, ada gerakannya. Selain daripada itu, teman-teman sudah lebih puluhan juga yang melaporkan, ya, di ranah hukumnya, ada PKPU, ada PKPU, ya, termasuk. Jadi pidana dan perdata udah jalan semua. Tapi di samping itu keputusannya selalu saja kalah gitu. Dalam hal ini memang kami nggak bisa juga menyalahkan Pak Sanjay. Dalam artian setelah kalah teman-teman di ranah hukum juga, karena kami tahu persis kejadian 2019 perusahaan ini tiba-tiba ditutup dadakan oleh oknum, oleh oknum, ya, yang mana nggak ada satupun member yang melaporkan.
bukan member yang melaporkan, bukan member yang bukan melaporkan. one prestasi Pak Sanjay terhadap member, bukan. Tiba-tiba digrebek, ditutup secara dadakan, lalu kemudian yang semua aset-aset perusahaan digotong. Jadi kami mau menyalahkan Sanjay, kami melihat dengan mata kepala sendiri juga asetnya digotong semua kok. Ternyata digotong juga sama Ibu Elsa Sari Farhad Abbas. Ya, dan itu saya tahu dari awal tuh. Istri dari Pak Sanjay, sejak Pak Sanjay di dalam tahanan, istrinya udah mengeluh. Sebelum diproses kepolisian, apakah normal saja ini bisnis, Bang Andi? Tanggung jawab Pak Sanjay dipenuhi gitu? Sangat luar biasa. Sangat dipenuhi. Sangat dipenuhi. Sampai adanya tiba-tiba entah apa pendapat dari kepolisian yang memproses ya, atau kejaksaan, kepolisian ya? Iya, kepolisian. Kepolisian Polda Jawa Timur. Tiba-tiba menganggap bahwa ada jauh-jauh dari Jawa Timur nih, kantornya di Jakarta. Datang dari sana. Sampai saya nanyakan di Polda, di Mabes, ini kok bisa dari Jawa Timur? Pihak Mabes, saya ketemu langsung di Reskrimum, di Reskrimum ya, Polda Metro sama di Mabes juga. Saya nanya langsung, ada apa ini kok bisa di sana? Dia bilang mungkin ada membernya, ada membernya yang melapor di sana. Dia bilang nggak ada member kok. Bilang wah, keliru juga itu kalau nggak ada member. Ini lagi yang meyakinkan saya ini bahwa ada kesalahan ya, oknum yang bermain lagi nih di awal itu ya. Iya, kalau ditelusuri di awal memang jadi ini di luar kuasa atau kehendak Pak Sanjay juga pada dasarnya ya. Walaupun klausulnya tidak masuk, tapi bisa dikatakan ini force major bagi Pak Sanjay. Karena lagi berjalan tiba-tiba tidak ada, tapi secara legalnya perizinannya baik-baik semuanya. Justru karena baik semuanya, putusannya sampai ingkrah itu menang kan? Menang ya, bebas ya, tidak masalah ya. Tanpa hukum. Tapi semua sudah diacak-acak. Aset, sistem, semua segala macam ya. Tutup, aset sudah tersebar, menyebar gitu. Sehingga perusahaan udah kolab juga kan. Iya. Jadi mau salahkan siapa coba? Sepertinya ya. Oke, jadi masyarakat Indonesia mungkin bisa paham ya. Jadi seperti ini adanya ya, Pak Sanjay pun bukan didahului dengan one prestasi, dilaporkan sama UMKM, baru kemudian berproses hukum. Tapi memang sebelum ada pihak kepolisian yang memperkarakan hal ini, memproses hal ini, baik-baik saja hubungannya ya dengan justru membernya. 1 hari sebelum ya pembagian bonus ceritanya hadiah waktu itu, disitulah digrebek. Jadi semua bonus yang mau dibagikan sampai ratusan kendaraan itu digotong semua, ya. Digotong semua. Apa tuduhannya itu, Bang Andi tidak tahu? Dituduhkan bahwa perusahaan ini perusahaan bodong, artinya nggak sesuai dengan izinnya. Ujian daripada OJK-nya dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kan harusnya diperiksa dulu, tidak langsung seketika asetnya itu ditarik semua ya. Aduh, ini oknum lagi. Oknum lagi. Sangat-sangat merugikan. Oke, jadi kita bisa paham di situ bahwa pada dasarnya Pak Sanjay pun tidak punya niat buruk ya. Betul. Tidak melakukan penipuan karena awalnya itu berjalan dengan baik. Tiba-tiba adanya proses ini ya, entah ke faktor politis, oknum dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, baik, sahabat Solmat Official. Jadi saya pikir dalam waktu yang cukup singkat ini ada beberapa poin yang kita bisa tangkap dengan diskusi dengan Bang Andi ya. Harapan saya bahwa teman-teman bisa menjadi paham bahwa memang di sini porsi salah benarnya bisa kita dengar sendiri, dan ada beberapa prosedur-prosedur memang yang juga perlu untuk dipertanyakan ya. Nah, kami juga meminta supaya teman-teman yang kepolisian yang memproses ini, kiranya kita meminta bisa diproses dengan baik, dan juga kepada pihak-pihak, katakanlah itu Ibu Elsa maupun Eva, kalau bisa memang dibuka kembali suatu jalur komunikasi yang baik, sehingga ini ada win-win solution. Kalau tidak terpaksa ini akan masuk ke dalam ranah persidangan. Ya, jadi demikian mungkin perbincangan saya dengan Pak Andi Muhammad Rivaldi, dan semoga ada pencerahan dalam kasus MKM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Solmat, salam gaskan. Terima kasih.